Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Siapakah inisial M yang disebut sebagai mafia alutsista? Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Ahzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo Subianto meminta agar pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengungkap sosok Mr. M disebut sebagai mafia alutsista. Sebagaimana diketahui dalam beberapa kesempatan wawancara, Koni beberapa kali menyebutkan nama Mr. M sebagai mafia dalam transaksi alutsista. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Koni menyebutkan dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut berinisial Mr. M. Ujar Daniel dalam keterangan tertulisnya pada hari Ahad 9 Mei malam. Ia menjelaskan bahwa Koni juga dapat melaporkan tindakan sosok Mr. M kepada KPK maupun kepolisian. Menurutnya langkah ini untuk menghindari rumor dan juga fitnah. Diketahui, Koni juga menyebut adanya industri pertahanan, bayangan hingga adanya sosok jenderal yang ikut bermain dalam transaksi alutsista. Kasihan, banyak jenderal yang baik-baik di Kemenhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI menjadi lebih baik, namun menjadi korban tuduhan serta rumor yang disampaikan oleh Bu Koni. Jelas Daniel. Selain itu, Koni diminta agar terbuka dalam menyampaikan pernyataan, terlebih dia juga merupakan seorang akademisi. Upaya ini untuk menghindari fitnah terhadap kabar yang beredar. Daniel meminta Koni menyebut mafia-mafia yang dimaksudkan. Terlebih Menhan Prabowo, jelas Daniel telah mendukung agar ditindak secara hukum. Karena ini terkait dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa, kewibawaan Indonesia sebagai negara. Beliau ingin semua upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel, dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Begitu ujarnya. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjawab respon Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memintanya mengungkap siapa sosok Mr. M yang sebelumnya disebutkan merupakan mafia alutsista. Menurut Koni, selaku akademisi bukan menjadi tugasnya untuk mengungkap siapa sosok Mr. M. Koni berujar tugas untuk mengungkap siapa sosok Mr. M sebaliknya ada di Kementerian Pertahanan. Maka menjadi tugas Kemhan bersama-sama dengan KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M yang dimaksudkan. Bukan tugas seorang akademisi ataupun intelektual, kata Koni dalam keterangan yang ia berikan pada suara.com Senin 10 Mei. Koni menilai pengungkapan adanya mafia pertahanan termasuk siapa sosok Mr. M merupakan suatu hal yang mudah. Dengan catatan ada kemauan dari Kemenhan untuk menggandeng KPK menelisik persoalan tersebut. Mr. M atau Madam M, Mr. X atau Madam X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses chatmeet. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar-benar terungkap dan terhentikan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menjawab isu soal adanya mafia alutsista di Indonesia berinisial Mr. M. Kemhan meminta informannya segera melaporkan KPK agar isunya ini tidak menjadi bola liar. Informan yang dimaksud ialah pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri yang beberapa waktu lalu menyebut adanya mafia alutsista berinisial M. Menhan Prabowo Subianto berterima kasih atas pernyataan Koni, tetapi ia ingin agar Koni juga turut menindaklanjuti temuannya tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo sangat berterima kasih bila Bu Koni menyebut dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut berinisial Mr. M. Bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan pada KPK atau kepolisian, kata juru bicara Prabowo Daniel Ahzar melalui keterangan tertulisnya. Jangan sampai sekedar menjadi rumor dan fitnah. Prabowo melalui Daniel juga meminta Koni untuk berani menyebut jenderal-jenderal yang bermain di industri pertahanan bayangan. Ia merasa kasihan dengan jenderal yang disinggung tidak memperoleh pengetahuan cukup atas adanya industri tersebut. Kasihan karena banyak jenderal yang baik di Kemhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI menjadi lebih baik, namun menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan oleh Bu Koni. Mafia Mr. M, Koni sebelumnya sempat melempar kabar bahwa ada mafia alutsista di tanah air. Menurutnya si mafia acap mencari keuntungan dari transaksi alutsista Indonesia. Koni lantas menyebut sosoknya yakni Mr. M. Dia akhirnya coba mengungkap siapa Mr. M yang dimaksud usai didesak oleh Peter Gonta akhir pekan lalu. Menurutnya pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalam negeri sangatlah banyak termasuk yang utama adalah Mr. M. Karena menurut saya terlalu jelimet, terlalu banyak yang bermain. Begitu kata Koni.
Sosok Mr. M, kata Koni, sebenarnya mudah untuk dicari. Namun yang menjadi pertanyaan apakah Indonesia serius untuk memberantas mafia alutsista tersebut. Kalau nama nggak akan saya sebut, tinggal cari aja, gampang kok asal mau aja. Dan itu pun asal yang ini semua nggak terlibat. Munculnya sosok Mr. M, tambah Koni, memang menjadi fenomena tersendiri. Sebab dia hadir usai adanya kebutuhan dari user. Ia pun lantas memberikan clue kalau sosoknya tak jauh dari lingkaran di Kementerian Pertahanan. Maka itu dia kemudian menantang apakah KPK mau bergerak dan serius ingin mengebiri Mr. M itu. Sebab sambung Koni, pemain senjata di tanah air tidak banyak, sehingga mudah diketahui siapa dia sebenarnya. Kalau KPK benar-benar serius, tinggal ditrace saja uangnya kemana. Rekanan dan pemain senjata Indonesia ini kan gak banyak. Dan kemudian mau nggak dibuka tentang hal ini. Tutur wanita 56 tahun itu. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan adanya mafia dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista TNI. Keberadaan mafia itu pula yang menambah persoalan sistem pertahanan di Indonesia. Meskipun tidak menyebutkan secara detail, Koni sempat menyebutkan inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud. Mr. M, sebut saja Mr. M. Kata Koni dalam diskusi daring yang tayang pada hari Minggu 25 April kemarin. Nama Mr. M yang disebut sebagai mafia alutsista TNI itu mencuat bersamaan dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Dalam insiden itu, 53 kru kapal selam dikabarkan gugur. Awalnya Koni bercerita tentang kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia terkait pembuatan pesawat tempur. Kerjasama itu berbalut Korean Fighter Experiment atau KFX dan juga Indonesia Fighter Experiment atau IFX. Namun belakangan diketahui KFX dan juga IFX itu terancam gagal. Dari pernyataannya, Koni sebenarnya sudah tidak terlalu kaget apabila kerjasama itu menemui jalan buntu. Pasalnya, sejak awal, ia telah mengaku sudah menentang proyek tersebut. Mundur dari tahun 2009 ada dokumen gak bisa bohong. Saya menentang ini gak masuk akal saya, ujar Koni. Menjadi pertanyaan di benak Koni, yakni bagaimana mungkin membangun sebuah kerjasama pesawat tempur yang hasilnya baru selesai 18 tahun kemudian. Apalagi Indonesia memiliki hak 20% atas teknologi dari kerjasama dengan Korea Selatan. Hal itu yang menjadi dasar Koni mengatakan kerjasama bertajuk KFX-IFX itu tidak masuk akal. Ia berujar pembatalan kerjasama itu hanya akan membuat Indonesia lebih rugi. Namun di sisi lain, jikapun diteruskan sampai selesai, tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal jauh lebih merugi lagi. Kalaupun kita teruskan, saya kasih tahu aja, saat kita sudah punya itu jadi, orang sudah sampai generasi 7 kali pesawat tempurnya, ujar Koni. Karena itu Koni mengusulkan agar ada audit terhadap proyek KFX dan juga IFX itu dimulai dari siapa sebenarnya yang memutuskan kerjasama dari dua negara itu dijalankan. Tetapi, audit tidak hanya berhenti sebatas hal tersebut. Koni berpandangan audit juga akan berujung kepada audit terhadap Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Akhirnya dengan segala hormat mengaudit KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Berani nggak sekarang pada audit KKIP? Tahukah KKIP siapa saja di situ? Kata Koni. Pada akhirnya, Koni mengatakan apabila memang Indonesia ingin benar-benar membereskan alutsista demi kepentingan bangsa, terutama sistem pertahanan TNI, sekaligus menyesuaikan dengan peta jalan atau roadmap yang ada, maka mafia-mafia sudah seharusnya disingkirkan. Tapi sekali lagi, pemain-pemain yang nggak perlu itu harus out, pungkasnya.